PSN sektor pariwisata ini dihapus, dinilai memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastland resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN oleh Presiden Prabowo Subianto. PSN sektor pariwisata ini dihapus, dinilai memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025, penghapusan PIK 2 Tropical Coastland resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Untuk diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastland pada awalnya masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor 226 sebagaimana diatur dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 lalu. Namun dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 terdapat keterangan bahwa proyek yang terletak di Banten pada nomor tersebut dihapuskan. Seperti diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastland milik Aguan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penetapan PIK 2 Tropical Coastline oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional dilakukan usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024. Saat itu, Erlangga mengatakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih dari kurang 1.756 hektar dinamakan Tropical Coastline. Dengan nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini, diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Pemerintah kala Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PIK 2 itu juga sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan atraktivitas bagi wisatawan. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PSN PIK 2 memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Di samping itu, PSN pariwisata bernama Tropical Coastline yang berlokasi di PIK 2 tersebut disebut hingga saat ini masih belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Dari Jakarta, Adex Channel. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK memastikan dicabutnya status proyek strategis nasional Tropical Coastland tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Ya, hal itu dikarenakan proyek PSN tersebut tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK memastikan dicabutnya status proyek strategis nasional Tropical Coastline tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Hal itu dikarenakan proyek Tropical Coastline yang dihapus dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. Corporate Secretary PIK 2 Kristi Gracella menjelaskan bahwa seluruh area proyek PSN Tropical Coastline justru berada di kawasan hutan lindung di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kristi menambahkan lokasi lahan perhutani itu berdampingan dengan area pengembangan PIK 2. Dengan demikian, proyek yang dihapus dari daftar PSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan PIK 2 milik perseroan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghapus proyek PIK 2 Tropical Coastline dari daftar PSN. Proyek tersebut sebelumnya tercantum dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 sebagai bagian dari sektor pariwisata. Adapun kabar dicabutnya PSN Tropical Coastline membuat saham PANI ditutup turun 7,8% ke level Rp13.600 per saham pada perdagangan Senin 13 Oktober. Selain itu, saham CBDK yang juga berafiliasi dengan grup Agung Sedayu ikut anjlok 9,19% ke level Rp6.425 hingga penutupan perdagangan. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Ya, PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK atau MIKA terus memperkuat posisinya di industri kesehatan nasional. Perseroan melanjutkan ekspansi fasilitas dan pengembangan layanan bernilai tinggi untuk mendorong pertumbuhan kinerja di tahun 2025. Ekspansi fasilitas Mitra Keluarga meliputi pembangunan rumah sakit baru di Sidoarjo dan Cirebon, serta peningkatan layanan bernilai tinggi seperti rezum, bedah robotik, dan pencitraan onkologi. Pusat perawatan stroke baru juga dirancang di Surabaya untuk memperkuat posisi perseroan di segmen spesialisasi. Meski menurunkan target pendapatan ke level digit tunggal tinggi, fundamental Mitra Keluarga tetap kuat. Pada semester pertama 2025, pendapatan naik 4,52% secara tahunan menjadi 2,56 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih tumbuh 5,98% menjadi 645,04 miliar rupiah. Kinerja tersebut didukung kenaikan average revenue per patient day dan kontribusi pusat keunggulan. Segmentasi pasien swasta masih menjadi penopang utama dengan kenaikan 8% dan mengisi 88% dari total pendapatan. Sementara pendapatan dari pasien BPJS turun 15%. Analis Indra Sekuritas Anggap Arif Mahrus mengatakan prospek Mitra Keluarga masih positif dengan potensi pertumbuhan pendapatan 9% tahun ini dan rekomendasi beli dengan target harga Rp3.050 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Samator Indogas Tbk mempersiapkan upaya untuk mencatatkan kinerja positif hingga akhir 2025, terutama setelah perseroan mencatatkan penyusutan laba bersih yang signifikan di semester 1 2025. Ya, Wakil Direktur Utama PT Samator Indogas Tbk Sigit Purwanto menyatakan setidaknya terdapat 5 upaya yang akan dilakukan oleh perseroan untuk mencatatkan kinerja positif. Adapun yang akan menjadi fokus perseroan adalah meningkatkan pangsa pasar bisnis retail atau gas kemasan melalui akuisisi pelanggan baru. Upaya lainnya adalah perseroan juga berencana melakukan aksi akuisisi. Selanjutnya perseroan juga akan mempertahankan fasilitas ataupun stabilitas pabrik dan meningkatkan utilitas pabrik ke depannya. Selain itu, perseroan juga berencana melakukan efisiensi penjualan dan sejumlah biaya. Pasalnya sepanjang paruh pertama tahun ini perseroan mencatatkan laba bersih yang menyusut hingga 65% year on year. Berikutnya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ya, langkah ini dilakukan usai setelah terima jabatan dari Kepala Bapanas sebelumnya, yakni Arief Prasetyo ke Mentan Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi menjabat sebagai Kepala Bapanas usai resmi menggantikan Arief Prasetyo Adi yang diberhentikan Presiden Prabowo Subianto, dan Amran menyebutkan Arief bukan hanya rekan kerja melainkan sahabat dekat yang telah dikenalnya sejak 10 tahun yang lalu dan berintegritas dan juga cerdas. Terlebih capaian sektor pangan dalam beberapa tahun terakhir termasuk upaya menuju swasembada pangan yang tak lepas dari kerja keras Arief Prasetyo. Dan tak heran jika dirinya optimis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Bahkan Amran menargetkan Indonesia akan mampu mencapai swasembada pangan 2 hingga 3 bulan ke depan atau awal tahun 2026. Di samping itu Amran juga menyebutkan penunjukan ini bagian dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tahun ini Indonesia swasembada pangan bila tidak ada aral melintang 2-3 bulan ke depan. Dan itu adalah kerja keras kita semua termasuk Pak Arief. Itu buat tangan beliau juga. Sehingga kita bisa, pangan kita bisa insya Allah swasembada ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arief dengan Ibu. Beliau putra terbaik bangsa. Sudah melakukan serah terima jabatan, kemudian tadi juga hadir Pak Menko Pangan, Menteri Wamensan juga hadir. Dalam sertijab ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bimbingan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, karena beliau ini presiden ya yang punya cita-cita sangat luhur.